Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, malam ini malam Ahad terakhir di bulan Juli. Seperti biasa, materinya bebas, menampung kalau ada pertanyaan saya coba menjawabnya. Tapi kalau yang mau curhat juga boleh kali ya. Jadi acaranya leluasa untuk akhir bulan ini. Baik, silakan. Mana nih? Ini Ustaz. Oh ya. Saya mau lempar ke teman-teman. Mungkin ada yang mau ingin berdiskusi atau bertanya, silakan. Ya. Ibu-ibu ada? Sebetulnya mereka boleh. Kalau gitu saya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial banyak terdampak beberapa ayat tentang ilmu. Salah satunya adalah banyak para petinggi negara kita, baik jaksa, polisi, guru agama, menteri agama, dan sebagainya. Rata-rata mereka bahkan ada yang pulang haji, bahkan dari haji pun dia dikatakan profesor. Salah satu profesor mengkritisi tentang ini adalah masalah ilmu Ustaz. Dan dia menukil dengan salah satu ayat Al-Hadid, ayat 20, bahwa sesungguhnya harta, jabatan, semua apapun yang diperlukan adalah hanya permainan semata. Dan profesor itu meyakini bahwa semua orang-orang yang notabene saat ini tersandra dengan perilakunya adalah orang-orang yang beriman, dan bahkan ada yang sudah profesor kurang lebih. Nah, yang menjadi menggelitik di hati saya secara pribadi, profesor itu memberikan satu statement bahwa ternyata seseorang yang punya ilmu tinggi itu tidak akan selamanya memberikan dia dampak positif dalam kehidupan sehari-hari sehingga mensejahterakan ataupun memberikan kontribusi yang baik pada masyarakat. Di sini dia memberikan satu gambaran bahwa ternyata mereka menurutnya mereka itu dapat guru dari mana sampai mereka itu tidak bisa mengaktualisasikan ilmu mereka itu sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Apakah gurunya yang kurang tepat atau muridnya yang memang tersandra oleh sistem. Kalau dilihat dari beberapa buku agama, nyatanya guru pasti baik, pasti akan mengajarkan baik. Tapi dalam pemilihan guru ini mungkin ada sesuatu yang boleh punten Ustaz, mohon diberikan satu
pencerahan sehingga para guru, para murid-murid yang sudah sampai gelar-gelar doktor itu ataupun S1 atau S2 itu dalam praktekkan ilmu itu benar-benar untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya coba menangkap apa yang Bapak pertanyakan adalah kenapa banyak orang mengaku Islam, ilmunya juga dianggap cukup luas, mendalam, tapi tidak berdampak kepada kelakuannya semestinya jadi orang baik, tapi tidak. Apakah penyebabnya orang tersebut semata-mata atau ada pengaruh ketika dia menuntut ilmu, gurunya sendiri tidak bisa membina atau memberikan ilmu yang mengarah kepada kebaikan. Jadi hanya belajar ilmu saja gitu ya. Kok dia orang kelihatannya orang hebat, gurunya juga hebat, tapi kok kelakuannya elek gitu ya. Kira-kira begitu. Ini pengaruh terbesarnya apa? Yang hormat, ya memang itulah manusia ya. Yang pertama memang manusia itu harus punya ilmu. Sebab dari awal bedanya manusia dan yang lain itu ilmu. Nabi Adam diciptakan itu lalu unggul dibanding malaikat, bahkan mungkin makhluk lain saat itu lantaran ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tapi waktu itu gurunya Allah. Jadi Nabi Adam gurunya Allah. Nah, jadi pasti Allah maha sempurna. Lalu Nabi Adam mendapat ilmu. Nah, ilmu ini berguna untuk menunaikan tugasnya sebagai manusia. Jadi manusia itu menonjol karena ilmu. Lalu dari Nabi Adam turun-temurun manusia. Nah, sudah mulai bervariasi. Nabi Adam tentu dia dapat ilmu, kita belajar Nabi Adam, mengerti apa-apa termasuk mana baik mana buruk, tapi Nabi Adam terpeleset juga ketika dibujuk oleh iblis. Jadi rupanya ilmu saja belum cukup untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang taat. Karena pada diri manusia memang ada kecenderungan baik dan kecenderungan buruk. Nah, kecenderungan inilah mana yang dominan. Di manusia ada hati, ada akal, ada nafsu. Kalau kata Imam Ghazali komponennya 4 itu. Ada ruh, ada hati, ada nafsu, ada akal. Itulah komponen ruhani manusia. Ini semua mempengaruhi kelakuan manusia secara zahir, dikendalikan oleh ruhaninya tadi. Nah, jadi kalau ada orang punya ilmu berarti akalnya bagus. Tapi hatinya belum tentu. Akalnya cerdas. Abu Jahal itu julukannya Abul Hakam sebelum disebut Abu Jahal. Karena dia tempat meminta fatwa masyarakat kepada dia, Abul Hakam, bapak hukum. Jadi apa-apa minta advis ke Abu Jahal. Tetapi ketika Rasulullah mengajarkan al-haq, dialah orang mungkin paling pertama yang menolak kebenaran itu. Pada kebenaran datang dari Allah dan kebenaran yang mutlak, maka berubahlah julukannya dari Abul Hakam ke Abu Jahal. Bukan tidak cerdas, kalau mungkin saat itu dites IQ-nya mungkin tinggi dia, tapi hatinya tertutup untuk menerima kebenaran. Nah, jadi itulah komponen manusia itu seperti tadi. Akalnya cerdas, tapi hati, nah kalau hatinya kotor, maka tidak akan jadi orang baik. Hati yang kotor, walaupun akal cerdas, lalu nafsu. Nafsu ini adalah tabiat manusia untuk ingin selalu maju dalam banyak hal. Pendorongnya itu adalah nafsu. Nah, ketika nafsu dikendalikan oleh hati yang bersih, maka dia akan berbuat yang baik. Tapi kalau nafsu ini justru dikalahkan oleh keburukan sehingga menutupi akal yang sehat, maka dia akan menjadi orang yang tidak baik. Jadi ukurannya pada sejauh mana pengaruh hawa nafsu terhadap seseorang.
Jadi barangkali jawaban saya tentang pertanyaan Bapak tadi adalah bisa faktor internal orang yang bersangkutan, bisa juga pendidikan yang diberikan oleh para gurunya tidak mengarah kepada akhlak mulia, hanya memberikan kecerdasan saja. Oleh karena itu para ulama biasanya ahli tasawuf ketika memilih guru yang baik adalah guru yang ketika kita belajar kepada dia arahnya itu mendekat kepada Allah. Guru itu mengajarkan murid supaya makin dekat kepada Allah untuk dapat ridho Allah. Itu arah pendidikan yang benar dari setiap guru. Tidak sekadar melatih kecerdasan. Kalau hanya sekedar cerdas tapi hatinya tidak diarahkan kepada ketaatan kepada Allah, itu bukan guru yang baik. Jadi ada kaitan dengan tadi bagaimana memilih guru ya. Dengan hormat, kalau saja kita belajar ada satu kitab yang populer di pesantren, namanya Ta'limul Muta'allim. Kemudian dijabarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau sendiri berkaitan dengan Ta'limul Muta'allim itu. Maka di situ ada langkah-langkah dari awal. Pada dasarnya setiap orang harus menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, lalu faktanya manusia ada yang mencari ilmu, ada yang memberikan ilmu. Ada guru, ada murid, itu fakta. Ternyata semua itu ada adabnya, Pak. Jadi guru itu adabnya apa? Murid itu adabnya apa? Itu dirinci dengan sangat baik. Imam Az-Zarnuji itu penulisnya, itu di pesantren itu populer tentang kitab tersebut, adab belajar dan mengajar dengan cara baik. Kalau itu diikuti lebih detail, insya Allah hasilnya ya, yang mendidik dia akan berjasa baik dalam mencetak murid-muridnya menjadi orang yang cerdas dan bertakwa. Dipelajari oleh para murid akan memperoleh manfaat dari ilmu yang diajarkan oleh para gurunya mengarah kepada akhlak yang mulia. Rupanya tuan-tuan, kalau sekarang lihat fakta, orang cerdas, ilmunya pandai, luas dan pandai, mungkin detailnya juga bererot dari depan sampai ke belakang, tapi kelakuannya kok begini. Nah, ini barangkali ada yang tidak baik ya, ada yang tidak tepat ketika yang bersangkutan menuntut ilmu tapi tidak untuk mengarah kepada ridho Allah. Jadi saya berpendapat ada kedua faktor itu berpengaruh. Faktor orangnya sendiri yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, atau faktor metode belajar dan mengajarnya memang juga tidak membentuk kepribadian sebagaimana harusnya membentuk manusia yang mulia. Saya kira begitu ya. Jadi faktor itu. Barangkali bisa tambahkan faktor lain ya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Jadi sudah baik sebetulnya, punya dasar baik pada dirinya. Tapi masuk ke satu sistem. Di sistem itu ada sudah terbentuk kondisi-kondisi curang. Maka orang itu sepanjang masih ada lingkungan itu curang juga. Jadi ini banyak faktor ya. Maka pembenahannya adalah dibutuhkan semua pihak. Kalau secara hierarki ya orang yang punya hak membenahi secara total adalah dari atas. Dari penguasa, karena penguasa itu diamanati kekuasaan, maka bersihkanlah sistem itu, luruskan sistem itu, bersihkan lingkungan itu, setiap lingkungan supaya menjadi orang baik. Jadi saya berpendapat kalau dijumpai orang-orang seperti itu, ilmunya luas tapi ternyata curang juga, berbuat buruk juga, maka ada faktor internal orangnya tersebut juga cenderung mengikuti hawa nafsu. Bisa faktor pembentukan kepribadiannya tidak bagus, jadi mulai dari para guru dan sebagainya, atau faktor sistem yang ada pada lingkungan orang tersebut. Saya kira itu kira-kira yang membentuk orang-orang tertentu kelakuannya tidak baik, membuat kita memang orang awam menjadi bingung juga ya, harusnya orang itu jadi teladan ilmunya dan sebagainya, tapi kok malah tiba-tiba ketahuan kelakuannya sangat buruk. Nauzubillah min dzalik. Saya kira itu faktornya ya. Terima kasih Pak Jah. Jazakallah Ustaz. Terima kasih ya. Bapak Ibu masih ada yang ini? Baik, masih. Oh Pak dulu dan silakan Bapak. Oh enggak, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sebagai orang muslim meyakini Al-Quran tapi ingkar atau tidak meyakini hadis, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Oh ya, makasih ya. Orang mengaku muslim meyakini Quran tapi tidak mengakui hadis gitu ya. Tidak meyakini hadis. Iya. Tidak meyakini kebenaran hadis atau tidak menggunakan hadis. Tidak menggunakan hadis. Baik. Pertama, pasti salah. Karena Quran yang nyuruh kita percaya hadis. Jadi kalau orang pakai Quran tapi tidak pakai hadis, itu berarti sebetulnya dia tidak pakai Quran. Di Quran ada kalimat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu Quran tuh Pak. Silakan boleh cari surat dan ayatnya sendiri. PR cari sendiri. Kan sekarang gampang, tinggal pakai Google aja, tulis kalimat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu di aplikasi Quran. Cari, nanti akan ketemu keluar di ayat surat ini ya. Ada berapa kali Al-Quran? Silakan Bapak cari. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kamu mesti ambil, dan apa yang dicegah oleh Rasul kamu tinggalkan. Berarti yang kita terima dari Rasul bukan cuma ayat Quran. Karena ayat Quran firman Allah memang disampaikan kepada kita terima. Karena kalimat Quran sendiri mengatakan apapun yang Rasul berikan kamu ambil, maka hadis itu diberikan oleh Rasul kepada kita dalam bentuk keteladanan, baik perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Itu ayat yang mewajibkan orang muslim yang percaya kepada Quran wajib mengikuti hadis. Jadi kalau tidak, berarti dia tidak melaksanakan Quran, berarti ompong Qurannya itu. Satu ayat tidak dipakai, padahal katanya pakai Quran. Itu diantaranya. Belum lagi ayat yang lain ya. Atiullah wa atiur rasul, itu menunjukkan taat kepada Allah itu Quran, wa atiur rasul itu mengikuti sunnah Rasul ya. Walil amri itu adalah kesepakatan umat yang disebut dengan ijma dan qiyas. Jadi kalau orang mengaku muslim tapi tidak menggunakan hadis, maka dia adalah hakikatnya sebenarnya tidak menggunakan Quran dengan lengkap. Jadi hanya sebahagian dipakai, tidak dipakai. Model seperti itu, model menggunakan kitab suci sebahagian tapi tidak sebagian, zaman dulu ini kelakuan Yahudi. Zaman Nabi Musa dan sebagainya diungkap oleh Al-Quran, mereka gunakan sebagian ayat, ditolak sebagian ayat yang lain. Itu kelakuan penyimpangan umat terdahulu. Jadi itu jawabannya ya, berarti orang itu sebenarnya tidak menggunakan Quran dan belum benar dalam Islamnya. Kelompok itu, maaf ya saya tambahkan nih, memang muncul kelompok itu lebih-lebih ketika diprovokasi oleh orang yang tidak suka kepada Islam. Di antaranya cendekiawan orientalis yang memang dia bukan untuk menghidupkan Islam, tapi untuk memadamkan Islam. Para orientalis banyak yang mau mengkritik Quran supaya tidak dipakai, lalu Islam bubar. Tapi nggak bisa. Karena Quran itu mau dikritik apanya? Dari sisi sanadnya mutawatir, dari isinya tidak ada yang bertentangan. Jadi banyak orientalis gagal menghambat atau menghentikan Islam melalui Al-Quran, maka lari ke hadis. Nah, kalau hadis tidak seperti Quran. Kalau Quran mutawatir, Rasul mengajarkan Quran kepada ribuan orang, sahabat, ribuan sahabat kepada ribuan tabi'in, ribuan tabi'in kepada ratusan ribu tabi'in, terus menyambung sampai kita, bahkan mulut ke mulut. Saya ambil contoh. Kalau kita baca Yasin, itu hurufnya ya dan sin. Kita bingung kalau nggak ada guru. Ini bacanya yas, yus,
Yes, Yesi, atau apa gitu ya. Kan hurufnya ya sama sin. Tapi tidak ada yang salah baca Yasin. Kenapa? Karena kita dapat guru yang ngajarin. Ini diucapkannya Yasin, gitu kan? Tidak dipatah, tidak dikasroh, tidak didomah, tidak disukun. Kenapa kita bisa? Karena ada gurunya. Nah, guru ini estafet dari lisan beliau sampai Kanjeng Nabi. Itu bukti bahwa Quran tidak putus. Ngajar Quran itu tidak pernah putus dari Rasulullah sampai kita. Maka terpelihara utuh atau alif lam mim. Apakah ini alim, alam, alim, alum, ulam, apa? Tidak, itu bacanya alif lam mim. Dari mana tahu? Dari guru. Dari mana guru? Dari guru. Guru-guru sampai ke Rasulullah, sambung menyambung, menunjukkan tidak putus dan dijamin itu benar dari Kanjeng Rasul. Maka Quran sebenarnya. Tapi hadis tidak begitu. Hadis zaman Rasul sedikit orang yang nulis, lalu dibukukan belakangan. Dan jumlahnya sangat banyak. Nah, oleh orientalis diserang di sini nih, diserang. Kalian benar pakai Quran, tapi kalau soal hadis entar dulu. Belum tentu itu akurat seperti Quran. Di situ masuk Pak, orientalis itu. Maka sebagian orang Islam terpengaruh oleh tokoh-tokoh yang mau menggembosi Islam lewat kritikan terhadap sunnah, lalu mengatakan tidak usah pakai sunnah, sudah cukup Quran. Nah, inilah provokator yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Tapi kembali jawabannya, kalau nggak pakai sunnah berarti salah satu ayat Quran nggak dipakai oleh kita. Berarti kita juga sama dengan tidak pakai Quran kalau tidak pakai hadis. Di antaranya ayat tadi, ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum, itu tidak dipakai, berarti Anda tidak pakai Quran. Kalau begitu gagal jadi orang Islam, ya. Jadi orang yang tidak menggunakan hadis Rasulullah dengan sendirinya tidak menggunakan Quran secara penuh. Kalau demikian dia bukan Islam yang benar, bukan Islam, bahkan mungkin keluar dari Islam, ya. Maka kesimpulannya, menolak hadis Rasulullah sesungguhnya murtad dari sisi agama Islam. Menolak karena itu perintah Al-Qur'an dan Rasul sudah jelas. Nah, kita perlu jawab tadi kritikan orientalis tentang bagaimana kita meragukan hadis, maka muncullah ulumul hadis, mustalah hadis, diroyahnya, riwayahnya dan sebagainya. Itu metode yang luar biasa canggihnya untuk menyeleksi hadis, dan model ini setahu saya tidak ada di agama lain pun. Penelitian seleksi hadis seketat hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya semua umat di dunia bisa memilah-milah, ini hadis yang mutawatir, ini hadis yang sahih, ini yang hasan. Ada sahih dengan sendirinya, ada sahih li ghairihi, demikian wa hasan. Berurut ke bawah ada dhaif, tapi dhaif juga berjenjang. Dari dhaif yang mendukung naik jadi hasan li ghairihi. Ada yang dhaif saja, dhaif pun bersusun sampai yang paling parah orang menyebutnya maudhu, terbukti palsu. Harus bukti dulu, jangan menuduh dulu. Oh, ini palsu nih. Kan sekarang banyak orang yang ini palsu. Tuduhannya belum dibuktikan. Tuduhan palsunya belum dibuktikan. Ketika diteliti oleh oh ternyata tidak palsu itu, maka jangan sembarangan. Karena itu berkaitan dengan hukum, ya. Nah, sistem seleksi, sistem menyaring hadis Rasulullah, ya, oleh para ulama dari mulai para imam mujtahid, Imam Syafi'i itu memilih itu mana yang sahih, mana tidak sahih. Maka kata Imam Syafi'i, kami tidak pernah pakai untuk hukum kalau tidak sahih. Itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad agak longgar. Imam Ahmad bilang, ya walaupun dia tidak sahih, kalau tidak dhaif banget, hasan pakai aja Imam Ahmad. Itu semua. Jadi itu seleksi sudah dari awal, dari generasi, baru dilanjutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, seleksi. Jadi sistem seleksi fikih hadis itu sudah merupakan sistem yang paling canggih, sehingga umat Islam tidak usah ragu terhadap hadis Rasulullah. Kalau itu dinyatakan mutawatir pasti benar, kalau dinyatakan sahih juga benar, hasan juga benar. Kalau dhaif mungkin benar, mungkin tidak benar. Itu mulai berjenjang
Jadi jangan dipukul rata karena ada hadis yang ternyata maudhu lalu hadis yang lain ditinggalkan semua. Oh, itu namanya sama dengan apa namanya itu? Sama dengan mau membunuh tikus, membakar lumbungnya. Itu tidak betul. Kira-kira begitu ya. Jadi saya simpulkan, umat yang mengaku Islam tapi tidak menggunakan hadis Rasul itu belum jadi Islam. Karena Islam sendiri sumbernya Al-Quran dan Sunnah, ya. Sunnah itu disuruh direkomendasikan oleh Quran sendiri. Jadi bukan kemauan kita-kita. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Maaf saya baru pertama kali hadir, boleh bertanya? Ya. Mohon koreksi kalau pernyataan saya salah. Saya pernah dengar ini, kun aliman, atau muta'aliman, atau mustami'an, atau muhiban waladafun khamusan. Nah, bagaimana kita bisa dari muhiban ke mustami'an, lalu muta'aliman, aliman. Dan kita hidup ini kan berproses. Mungkin proses penelitian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada hadis populer bahwa kita ini disuruh mencari ilmu. Ada hadis yang juga kadang-kadang dikritik juga orang, ini sahih apa tidak ya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu juga ada yang mengkritik sahih tidaknya. Tetapi sepakat bahwa manusia itu harus punya ilmu, itu pasti ya. Sebab manusia tadi saya sudah awali, Nabi Adam itu menjadi manusia menjadi manusia karena diberi ilmu. Andai kata beliau tidak punya ilmu, nol ilmunya, mungkin tidak jadi manusia itu, karena akalnya tidak dipakai. Jadi manusia dari ilmu, maka manusia harus punya ilmu. Nah, tapi faktanya ada manusia tapi tidak suka kepada ilmu, tidak mau belajar. Mungkin dia punya ilmu tapi ilmunya sedikit, sementara kita butuh banyak. Untuk sholat saya mau tanya, kira-kira ilmunya sedikit apa banyak? Ada buku yang ditulis oleh Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi, pedoman sholat. Kalau tidak salah 700 halaman itu, baru sholat saja, pedoman sholat. Mungkin di antara bapak ada yang baca itu. Ternyata ilmu sholat itu, pedoman sholat itu kurang lebih 600 atau 700 halaman hanya bicara sholat. Kalau kita baca juga membutuhkan berapa lama? Berarti ilmu sholat itu banyak. Lalu bertanyalah kita pada diri kita sendiri, itu ilmunya kita sudah punya semua atau baru sebagian, atau belum sama sekali? Kalau belum sama sekali mah gak mungkin ya, kan kita sholat. Nah, berarti kalau ingin sholat sempurna, maka seluruh seluk-beluk tentang sholat ilmunya mesti kita tahu. Tapi faktanya manusia itu banyak yang malas karena merasa segini juga ada cukup, yang penting ruku saya ikut ruku, sujud ingat terus sujud, baca dengerin aja dan sebagainya. Karena sudah merasa cukup, maka tidak gemar lagi. Nah, sehubungan dengan faktanya seperti itu, maka ternyata ada hadis yang sangat relevan untuk menegur kita semua. Yang pertama, kun aliman. Jadilah kau sebagai guru, berarti banyak ilmunya. Lalu ajarkan ke orang lain. Dengan begitu, maka kita telah melestarikan ilmu dan berjasa menyebarkannya kepada orang. Itu insya Allah itu orang yang paling baik. Tapi jadi ulama, jadi guru kayaknya nggak mampu untuk itu. Maka diturunkanlah, kalau tidak bisa jadi guru, jadilah yang belajar. Kun aliman atau muta'alliman, atau yang belajar. Nah, kalau belajar mah enteng lah, kita tinggal dengar, bawa buku, catat gitu. Oh, sekarang mah nggak usah pakai buku Pak Ustadz, direkam Pak Ustadz sekarang. Oh iya, cukup dah. Tapi seringlah ngikutin, itu namanya muta'alliman, yang belajar. Kun aliman, kalau tidak bisa au muta'alliman, jadi yang belajar.
Berikutnya, aku belajar juga nggak bisa, kan belajar harus pakai buku, harus nulis. Nah, turun sedikit, mustami'an kalau gitu, mustami'an, menjadi pendengar saja. Nah, alhamdulillah kalau mendengarkan. Sampai di sini kita berarti masuk kategori yang menjalankan kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma walau bisin. Banyak sekali hadis tentang perintah. Quran sendiri menyuruh Kanjeng Nabi yang ilmunya sudah luar biasa masih suruh minta ilmu. Surat Toha. Wa qur rabbi zidni ilma. Kau Muhammad berdoa dan minta kepadaku, Rabbi zidni ilma. Tuhanku tambahkan aku ilmu. Itu Kanjeng Nabi Muhammad suruh nambah ilmu. Kita sudah merasa cukup, terlalu kayaknya gitu ya. Nabi Muhammad yang sudah diberi ilmu banyak masih mengatakan kau harus minta tambah ilmu itu. Perintah Allah kepada Kanjeng Nabi, apalagi kepada kita. Nah, berarti sampai mustami'an, dengerin itu sudah lumayan. Lalu dengerin juga, saya kan kurang pendengaran saya. Saya kan udah tua nih, udah 87 tahun saya, kurang dengeran. Ah, kalau gitu, au muhibban, sebagai pencinta. Pencinta itu adalah senang kepada ilmu, pendukung kajian-kajian ilmu sesuai kemampuannya, tapi hati suka kepada ilmu itu. Dibuktikan dengan cara apa? Ya, kalau ada pengajian, dia memperhatikan, dia mendukung pelaksanaannya, meramaikan, mensiarkan, takliah sebagainya. Walaupun pendengarannya sudah kurang sempurna, tapi sebagai pencinta. Dah 4 itu sudah minimal. Wala takun khamisan. Kelima itu enggak ada lagi. Ya, tidak jadi guru, tidak jadi murid, tidak menjadi pendengar, tidak suka juga kepada ilmu. Itu mah sudah termasuk yang tidak termasuk orang yang ngikutin Rasulullah tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Sekira begitu kurang lebih Ustaz ya. Jadi kita disuruh untuk terhadap ilmu itu ada kecintaan. Yang menarik ada sabda Rasulullah. Saya sudah pernah khutbahkan di sini. Nanti setiap orang kalau meninggal, kata Rasulullah, setiap meninggal pasti menyesal. Lalu Quran menyebutkan banyak hal yang membuat orang itu menyesal. Ada orang kafir menyesal kenapa saya dulu tidak beriman. Ada orang beriman tapi tidak beramal, menyesal kenapa aku tidak beramal. Ada orang beriman, beramal tapi pelit, menyesal aku tidak infak. Itu banyak di Quran tuh misal. Tapi ada hadis Rasul yang cukup menarik buat saya. Siapakah yang paling menyesal nanti, kata Rasulullah? Adalah orang yang punya kesempatan mencari ilmu tapi tidak. Ini nanti bakal paling menyesal. Ada kesempatan mencari ilmu tapi tidak. Jadi gimana kalau orang tidak mencari ilmu? Ya salah-salah. Ibadah-ibadah tapi salah. Ya sedekah juga salah sasaran. Salah melulu. Kan tidak, maka kata Rasulullah yang paling menyesal itu orang yang ada kesempatan waktu hidupnya untuk mencari ilmu tapi tidak. Kedua, kata Rasulullah, orang yang ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Barangkali yang pertanyaan tadi Bapak itu. Ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, tidak sesuai dengan ilmu. Itu juga menyesal. Jadi saya temukan dalam hadis, ini bukan ayat Quran ya. Kalau yang tadi yang menyesal tidak infak, menyesal kafir itu di Quran banyak itu ayatnya. Yang ini itu dalam hadis Rasulullah. Yang paling menyesal orang yang bodoh, tidak berilmu, punya kesempatan belajar tapi tidak belajar. Atau yang kedua, orang yang banyak ilmu tapi tidak diamalkan sesuai dengan ilmunya. Nanti di hari kiamat menyesalnya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan begitu Ustaz ya. Jadi hadis tadi itu dorongan kita harus respect, harus ada niatan untuk menghidupkan keilmuan, silahkan. Di mana posisi kita silahkan. Kalau Bapak Ibu punya ilmu banyak, jadilah guru. Kalau tidak banyak, jadilah orang yang belajar. Ya, cara belajarnya syukur bisa hadir dan sebagainya.
tapi kalau tidak mendengarkan saja. Nah, ngomong-ngomong soal mendengarkan, ini ada pengalaman kecil nih. Saya ngisi pengajian dulu itu tiap Jumat asar di Pramita, Masjid An-Nur Pramita Binon. Saya ngaji setiap asar karena yang penyelenggaranya pengurusnya. Ternyata yang ngaji cuma 4 orang, Pak. Pengurusnya marbotnya sama ada guru Pramita, ada mahasiswanya, cuma 4 orang yang ngaji itu. Pakai speaker, mesinnya gede. Saya bilang kalau 4 orang mah tuh nggak usah pakai speaker lagi di ngaji ini. Tiba-tiba bilang, jangan Pak Ustadz. Kok jangan? Rupanya karena di komplek itu bukan cuma sekolahan, ada juga perumahan, rumah-rumah para guru dan sebagainya. Dengerin dari rumahnya lewat speaker. Itu mustami namanya. Saya dengerin Pak Ustadz, tapi dari rumah. Karena seharian kerja, ngajar, pulang asar gitu di rumah, habis mandi saya dengernya di rumah. Oh rupanya ada juga yang ngajinya cuma dengerin ya, namanya mustami tadi, pendengar, tidak hadir tapi mustami. Saya tidak tahu apakah di hari itu ada pendengar di luar yang dengerin, tapi jangan-jangan kalau dengerin mah dengernya sepotong-potong ya, nanti penjelasannya nggak jelas lagi aja. Bagusnya sih hadir, tapi kalau tidak bisa apa-apa kecuali hanya mendengarkan, itu pun sudah bagus. Yang tidak bagus itu nomor kelima, ya, tidak jadi guru, tidak jadi pelajar, tidak jadi pendengar, dan tidak suka kepada ilmu. Nauzubillah min dzalik. Itu pasti orang yang paling menyesal nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ada lagi? Bapak Ibu masih ada yang lain? Habis ya waktunya ya? Masih ada. Silakan. Kita masih satu lagi Ustaz, kalau kita nanti Ustaz. Monggo, silakan. Mungkin kayaknya kita borong karena belum ada kan silakan ya Bapak Ibu tentang ilmu Pak Ustaz. Ya. Saya tertarik tentang tadi mendengarkan. Sekarang ini banyak konten ya, gelar profesor menyampaikan tentang ilmu agama dan saya senang. Hanya yang menjadi saya secara pribadi baru. Kenapa? Pembahasannya itu pembahasan secara filsafat. Saya khawatir buat orang-orang atau kaum muslimin yang mendengarkan, karena mungkin kalau dia sudah belajar tentang filsafat, saya yakin 100% dia mudah-mudahan bisa menangkapnya dengan baik. Tapi bagi yang kita orang awam, saya secara pribadi itu belajar terus menangkapnya agak berulang-ulang. Nah, bagaimana seperti Ustaz sampaikan tadi, saya cukup mendengar dari rumah saja, atau saya dengar dari video saja. Ini sebenarnya di mana hukum ilmu dengan seperti itu, Ustaz? Pertama, yang kedua, kalau dia mendapatkan ilmu seperti itu, kemudian disebarkannya, kan ada malinterpretasi. Nah, gimana ini, Ustaz? Saya terus terang aja, saya tertarik dengan hadis yang tadi itu, yang kalau nggak mau ya mendengarkan saja udah cukup. Nah, kurang seperti itu, dan mau bicaranya. Ya, baik ya. Memang sih kalau untuk memperoleh ilmu itu, apalagi kalau secara tradisional, ilmu itu harus jelas sanadnya. Jadi pemberi pengajar guru itu harus jelas sanadnya. Dia itu punya ilmu dari mana gitu. Apa hanya karang-karangan sendiri atau dari mana datangnya? Itu kalau dulu teliti sekali orang belajar itu. Zaman dulu belum ada medsos seperti sekarang, belum ada sistem modern seperti sekarang. Jadi para santri, para kiai itu direkomendasikan oleh kiainya, Pak. Jadi kalau kita nyantri, dan nyantri itu berjenjang ngajinya dari Al-Quran, terus ke kitab, kita pun ada kitab alatnya, fikih dan sebagainya. Itu kalau misalnya sudah dianggap memadai, mau meneruskan, itu kiai merekomendasikan. Kau sudah bagus nih kalau menerusin kamu dalami ilmu alat, tuh datanglah ke kiai sana. Maka terusin ke sana. Kalau dalami ilmu tasawuf ke sana. Belajar ilmu tasawuf. Itu karena sudah apa istilahnya, kompetensi atau apa istilahnya, itu sudah teruji semua dan itu lurus, ajaran tidak apa-apa. Itu zaman dulu itu betul-betul teliti seperti itu. Ketika metode sistem belajar berkembang, kalau dulu kan
riwayat di Indonesia ini, lembaga pendidikan tertua sebelum sekolah kan pesantren, Pak. Pesantren itu rukunnya ada 5. 1 harus ada kiai, 2 ada santri, 3 ada masjid, 4 ada asrama, 5 ada kajian kitab resmi. Dulu namanya kitab kuning. Itu syaratnya pesantren begitu. Itu lembaga, itu masih teratur, terawasi dengan baik. Tapi ketika sistem sudah lebih terbuka, mulai sistem sekolah. Sekolah sudah berubah metode pengajarannya. Di luar sekolah lagi tambah lagi. Nah, sekarang belajar masing-masing bisa belajar lewat medsos, lewat apa namanya. Lalu kita, apakah yang diajarkan itu adalah ilmu yang lurus? Ya, atau tadi sudah hanya akal-akalan sendiri saja. Saya juga melihat banyak seperti itu. Ya, jadi ini dibutuhkan ketelitian baik. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu yang mempelajari ilmu lewat medsos, tidak apa-apa sekedar tambahan ilmu. Tetapi untuk mengetahui verifikasi benar tidaknya lurus tidaknya itu memang harus ke guru yang kita percayai dia lurus dalam keilmuannya, sehingga kita bisa aman. Berkaitan jenjang ilmu tadi seperti Bapak, ada orang yang masih awam tapi sudah dijejelin teori filsafat. Filsafat di kalangan umat Islam itu diperdebatkan penggunaannya. Ya, untuk orang awam itu sebaiknya jangan gitu. Karena nanti malah tidak menghasilkan keyakinan. Filsafat itu berangkatnya dari ragu, Pak, kalau filsafat. Kalau akidah, iman berangkat dari iman, dari yakin. Ini beda nih. Titik tolaknya beda. Filsafat itu dimulai dari ragu, lalu bertanya-tanya, menghasilkan jawaban. Tapi kalau agama dimulai dari yakin. Yakin tentang Allah, yakin dengan Al-Quran, lalu dikembangkan pengetahuannya gitu ya. Di tengah jalan bisa bersinggungan sih, bisa bersinggungan. Tapi metodenya harus teratur rapi ya. Seperti dialami oleh tokoh besar Imam Al-Ghazali. Beliau itu adalah asalnya filosof, ahli filsafat. Tapi kemudian beliau menelusuri filsafat itu punya kesimpulan. Filsafat saja tidak menghasilkan kepuasan untuk menemukan kebenaran itu. Maka beliau berdebat dengan para tokoh tidak bisa mengandalkan filsafat untuk menemukan kebenaran. Barangkali di sini juga muncul di kalangan umat Islam berbeda. Ada yang menganggap akal itu mutlak bisa benar. Tetapi yang mengatakan yang mutlak benar wahyu bukan akal. Ini juga terjadi perbedaan. Nah, jadi kalau itu level itu dipelajari oleh orang awam, lalu orang awamnya minat ke situ pada belum memadai cara berfikirnya, memang akan berbahaya, Pak ya. Oleh karena itu mungkin kita orang awam bolehlah memilah-milah. Kita ngikutin taklim seperti apa. Jika menemukan sesuatu yang di luar kemampuan berfikirnya, tinggalkan saja. Atau cocokkan atau minta advice dari guru-guru kita yang memahami masalah tersebut. Saya kira begitu ya. Jadi memang zaman sekarang keterbukaan dan teknologi yang maju itu membuka peluang yang bermacam-macam. Agak sedikit khawatir saya sebetulnya, Pak. Ada contoh kiai banyak konon peserta pengikutnya yang dari Garut itu siapa namanya itu? Yang ada yang cukup menarik, dia seperti pandai sekali, banyak sekali dia terangkan, tapi bukti bahwa dia tidak berilmu agama ketika dia mengungkapkan Quran ada surat Al-Qari'ah. Lalu kata dia Al-Qari'ah itu adalah di terjemahan orang adalah kiamat. Sebenarnya Qari'ah itu adalah wanita membaca Quran. Qori dan Qari'ah diketawain orang itu. Kiai kok begitu? Qari'ahnya pakai hamzah apa pakai ain? Rupanya Al-Qari'ah dia itu pakai hamzah. Qari'ah, Qari'ah. Qari itu kan parohim itu. Kalau perempuannya istrinya mungkin Qari'ah gitu ya. Itu pakai hamzah. Kalau surat Al-Qari'atu itu ain. Rupanya kelihatan banget. Ini dari mana kiai ini yang muridnya banyak? Di video mungkin ada salurannya yang luar biasa diikuti orang banyak. Ternyata dia terbukti kagak punya ilmu sebetulnya, cuman hanya akal-akalan sendiri. Nah, ini berbahaya bagi orang awam. Maka kalau tidak salah itu sudah ditegur oleh Majelis Ulama Jawa Barat, itu sudah ditegur.
Jadi kepada Bapak yang begitu jangan diikutin, percuma. Ya nanti Bapak kepancing-pancing, akhirnya kebawa kepada pemahaman yang keliru. Jadi harusnya ini para ulama peduli ya. Dalam hal ini majelis ulama, mudah-mudahan karena majelis para ulama mengawasi yang begitu, lalu memberikan pengawasan agar orang awam tidak terjebak kepada ajaran yang keliru. Di era bagaimana informasi mudah diakses di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab, kira-kira begitu Pak Haji ya. Mohon maaf lebih kurangnya, itulah perbincangan kita hari ini. Insyaallah pekan depan kembali ke kajian Al-Qur'an. Kalau tidak salah masuk ke surat As-Saffat ya. Sudah selesai Yasin ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kepada kita kemampuan untuk menjalani pelajaran. Jadi saya kira cukup itu dulu ya. Nanti hal-hal lain bisa diperbincangkan pada kesempatan yang akan datang. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.